Pernah kepikiran gak sih, ada jalan tol super tak kasat mata yang bikin semua aktivitas digital kita lancar jaya? Nah, kali ini kita bakal ngebongkar upgrade infrastruktur raksasa yang lagi terjadi tepat di bawah kaki kita, yang jadi penopang semuanya, mulai dari streaming 5G sampai teknologi masa depan. Tiap kali kita streaming film, mabar online, atau video call sama teman, sadar atau enggak, kita itu lagi nambahin beban ke sebuah sistem yang sebenarnya udah hampir kewalahan. Yuk kita lihat kenapa sih nafsu kita akan data yang kayaknya nggak ada habisnya ini malah bikin macet lalu lintas digital. Coba dibayangin, kita maksa lalu lintas mobil selama 1 jam penuh buat masuk ke satu jalan kecil di pedesaan. Ya pasti macet total kan? Nah, lonjakan data yang luar biasa dari kita semua ini lagi memaksa jaringan seluler kita sampai ke batas kemampuannya. Intinya gini, kita tuh lagi kejebak di tengah kemacetan lalu lintas digital. Dan jalan-jalan lamanya alias teknologi lawas yang jadi penghubung semuanya, itu udah nggak sanggup lagi nampung beban yang ada. Selama bertahun-tahun, menara-menara seluler itu ngobrol satu sama lain pakai tautan gelombang mikro atau microwave. Gampangnya, mereka saling teriak pakai sinyal nirkabel. Dulu sih oke-oke aja, tapi di era 5G sekarang, ini tuh kayak mencoba teriak di tengah badai. Kapasitasnya terbatas banget dan suka nggak stabil. Jadi, gimana dong cara kita ngatasin kemacetan ini? Ya, dengan cara ngebangun jalan tol super informasi yang benar-benar baru. Yuk kita lihat infrastruktur canggih apa yang lagi dibangun buat nyelesain masalah ini. Nah, solusinya adalah Fiber to the Tower atau biasa disingkat FTTT. Sesuai namanya, ini adalah proyek mengganti koneksi nirkabel yang lambat antar menara dengan kabel serat optik yang super ngebut. Tapi ini bukan sekedar ganti kabel ya, ini tuh rombak total tulang punggung jaringan seluler kita. Terus, seberapa jauh sih bedanya? Coba deh kita adu langsung jalan tol super fiber optik yang baru ini sama jalan kampung microwave yang lama. Di satu sisi ada microwave, kalau cuaca jelek sinyalnya suka hilang dan kapasitasnya juga terbatas. Nah di sisi lain kita punya fiber optik, kecepatannya luar biasa, stabil banget, nggak peduli cuaca lagi gimana. Bedanya tuh ya kayak langit dan bumi. Yuk kita bedah lebih dalam. Fiber optik itu menang telak di semua kategori. Kapasitasnya raksasa. Latensinya super rendah alias hampir nggak ada jeda, dan tahan banting sama cuaca. Inilah yang bikin fiber optik jadi syarat wajib buat fitur-fitur canggih 5G, misalnya eCTRI yang butuh koneksi super cepat antar perangkat di menara. Microwave, wah udah nggak bisa ngejar deh. Oke, kalau fiber optik emang sebagus itu, kenapa nggak dari dulu aja semua menara dipasangin fiber? Jawabannya simpel, mahal dan ribet. Ini tuh proyek konstruksi raksasa loh. Proses gali-gali parit, ngurus izin yang berlapis-lapis, sampai narik kabel berkilo-kilometer itu tantangan banget. Apalagi di daerah perkotaan yang padat. Tapi, meskipun biaya di awalnya gede banget, hitungan-hitungan jangka panjangnya justru masuk akal. Biaya operasional bisa turun drastis, dan yang paling penting, ini bisa membuka keran-keran pendapatan yang sama sekali baru. Coba bayangin, biaya perawatannya jadi jauh lebih rendah, terus kapasitas fiber yang berlebih itu bisa disewain ke pihak lain. Ini benar-benar mengubah cara operator jaringan ngitung untung rugi. Ini adalah investasi yang bakal terus ngasih cuan di masa depan. Oke, jadi seberapa besar sih investasi ini secara global? Yuk kita intip angka-angka fantastis di balik transformasi besar ini. Pasar global untuk komponen optiknya aja, itu tuh perintilan kayak sakelar, transceiver, dan perangkat keras kecil lainnya yang bikin jaringan ini jalan, nilainya diperkirakan mencapai 32,7 miliar dolar. Dan itu baru satu bagian kecil dari keseluruhannya loh. Dan pasar ini tuh nggak statis. Sektor-sektor pendukungnya kayak kabel 5G dan komponen optik itu sendiri diperkirakan tumbuh hampir 10% setiap tahunnya. Artinya, lagi ada ledakan investasi gede-gedean yang terjadi sekarang ini juga. Jadi kenapa ini semua penting? Apa cuma biar koneksi HP kita jadi lebih ngebut aja hari ini? Jawabannya jauh lebih dari itu. Infrastruktur fiber optik ini bukan cuma soal kecepatan. Ini adalah tulang punggung yang bakal menopang semua teknologi masa depan. Mobil tanpa sopir, kota pintar, sampai komputasi canggih di ujung jaringan. Semua teknologi masa depan yang keren-keren itu, mobil yang bisa ngobrol satu sama lain, drone pengantar barang, sampai dunia virtual reality yang imersif, semuanya butuh satu hal, koneksi yang super cepat, hampir tanpa jeda, dan stabil banget. Nah, itulah yang sedang dibangun oleh FTTT.
Seperti kata kutipan ini semua tentang meletakkan fondasi. Ibaratnya kita lagi bangun jalan tol super canggih, bahkan sebelum kita tahu persis mobil super kenceng apa aja yang bakal lewat di atasnya nanti. Ini adalah investasi buat ekosistem 6G dan teknologi-teknologi setelahnya. Jadi, fondasi buat dunia masa depan kita itu lagi dibangun sekarang loh, di dalam parit-parit dan saluran-saluran di bawah jalan yang kita lewati setiap hari. Pertanyaan besarnya adalah, setelah fondasinya jadi, kira-kira apa ya yang bakal kita bangun di atasnya?